Halo, Assalamualaikum teman-teman Dergar Vlog. Apa kabar? Gue doain pasti ya sehat sekeluarga. Jadi di hari ini luar biasa banget karena pada akhirnya Toyota All New Land Cruiser itu segera tiba di Indonesia. Jadi sekarang gue lagi ada di daerah BSD dan di sini nantinya akan menjadi tempat untuk launching Land Cruiser terbaru ini. Nah, sekarang kalau kita ngomongin Land Cruiser terbaru ini, seri 300, ini adalah Land Cruiser pertama yang menggunakan basic chassis sharing platform yang dinamakan TNGA atau Toyota New Global Architecture. Jadi dengan menggunakan TNGA, dia diklaim untuk rigiditasnya bisa semakin meningkat, tapi di satu sisi untuk bobotnya dia semakin ringan. Jadi untuk bobotnya sendiri, kalau kita bandingkan dengan yang Land Cruiser seri 200, seri 300 ini lebih ringan sekitar 200 kg. Kalau ngebahas untuk desain, di bagian depan menurut gua semakin memperlihatkan Land Cruiser yang sangar, tapi juga sporty. Jadi untuk yang varian GRS seperti ini, dia menggunakan grill mesh dengan tulisan Toyota yang cukup besar. Dan ini mengingatkan gua ke Land Cruiser di era-era awal. Tapi kalau kita ngomong di varian seperti VXR, dia menggunakan grill dengan desain horizontal yang menurut gua justru memperlihatkan kesan elegan. Sementara buat headlightnya, kalau dibandingkan sama seri 200, sekarang dia modelnya lebih tipis. Sementara untuk kap mesin, ini desainnya masih mirip dengan seri 200, tapi dengan versi yang sedikit lebih agresif lagi. Bergeser ke samping, yang juga membedakan antara seri 200 dengan seri 300, yaitu pada desain fendernya yang sekarang terlihat lebih kaku dan mengotak. Sementara ada beberapa bagian yang juga terlihat cukup beda dibandingkan seri 200, yaitu pada desain kacanya, terutama di kaca yang baris ketiga. Tapi tetap ada beberapa bagian yang kurang lebih masih hampir sama, seperti misalnya dia tetap menggunakan roof rail yang modelnya floating atau melayang. Begitu kita geser ke belakang, ini terlihat kalau karakter dari seri 300 ini cukup mengotak dan menjulang ke atas. Ya, emang posturnya cukup jangkung dan emang kalau gue lihat lebih ramping dibandingkan dengan seri 200. Nah, ini ada beberapa bagian yang juga udah terlihat berbeda, kayak misalnya untuk lampu belakangnya yang sekarang modelnya lebih pipih ketimbang di seri 200. Dan salah satu juga yang ngebedain dari seri sebelumnya itu adalah untuk pintu bagasinya. Dimana sekarang Land Cruiser 300 untuk pintu bagasinya dia ngebukanya full ke atas ya. Jadi hanya one piece seperti saudaranya misalnya Fortuner. Nggak seperti seri 200 atau Land Cruiser dulu yang masih ada trunk lid-nya ya. Dimana dia dua piece, satu yang ke bawah, satunya yang ke atas. Jadi kalau sekarang ini di yang seri 300, kita untuk space duduknya mau nggak mau masuk ke bagian dalam. Nah, itu baru bisa duduk. Nah, tapi teman-teman, walaupun seri 200 dan 300 ini terlihat lebih slim di seri 300, tapi sebenarnya untuk dimensinya itu nggak terlalu berbeda jauh. Jadi kayak misalnya panjangnya, dia selisihnya hanya kurang lebih 1 inch. Sementara kalau kita ngomongin bagian lain seperti wheelbase-nya, ini kurang lebih hampir sama di 2850 mili. Selain itu, beberapa angka untuk kemampuan off-road, kayak misalnya approach angle, dan juga departure angle-nya hampir sama juga dengan seri 200. Tapi sedikit lebih bagus yang ada di seri 300. Jadi untuk approach angle-nya, dia itu di 32 derajat. Sementara untuk departure angle-nya, itu di 26 derajat. Sedikit lebih baik dibandingkan seri 200 yang hanya 24 derajat. Berikutnya, kalau kita ngebahas untuk suspensi, ini sebenarnya sistem suspensinya masih sama dengan Land Cruiser yang seri sebelumnya. Untuk depan menggunakan double wishbone, sementara untuk belakang tetap menggunakan solid axle dengan multi-link. Kalau ngomongin teknologi suspensinya, sekarang jadi di LC300 ini menggunakan teknologi adaptive variable suspension. Jadi untuk suspensinya, tingkat kekerasan dari shock breaker-nya itu dia bisa beradaptasi dengan kebutuhan kita. Jadi saat kita sedang berada di jalanan yang mungkin sedikit kasar atau banyak ajrut-ajrutannya, itu dia bisa meredam lebih baik lagi. Sementara begitu dia butuh untuk mengeraskan suspensinya, misalnya saat high speed, dia juga akan menyesuaikan. Selain itu, teknologi yang baru ada di LC300 yaitu IKDSS. Itu adalah stabilizer yang diatur secara elektronik, jadi kita driver di dalam nggak perlu ngatur apa-apa. Stabilizer itu, dia akan membuat mobil ini menjadi lebih keras atau lebih kaku saat kecepatan tinggi. Jadi mobil nggak limbung. Tapi saat kita lagi off-road,
di mana stabilizer itu perlu untuk dibikin lebih lemas, maka dia akan nyetel supaya stabilizer itu nggak terlalu keras. Hasilnya, suspensi dari LC300 ini tetap bisa luas untuk travel naik turunnya. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin buat ban dan velg, ini yang ada di LC300 buat yang GRS dengan VXR itu berbeda. Kalau yang di GRS seperti ini, dia menggunakan velg alloy ring 18, sementara bannya menggunakan ban AT ukuran 265/65. Nah, untuk bagian mesin, ini yang menjadi hal baru di Land Cruiser 300. Jadi mesinnya ini menggunakan turbo diesel konfigurasi V6 dengan cc 3300 yang bernama F33A FTV. Jadi mesin diesel ini dia bisa menghasilkan tenaga sekitar 304 HP dan torsinya 700 Nm. Mesin ini emang mesin baru dari Toyota, di mana pertama kali memang dipasang di Land Cruiser 300. Dia konfigurasinya V dengan twin turbo yang berada di bagian tengah. Jadi sementara untuk intake-nya itu ada di sisi sampingnya. Dari looks atau tampilannya menurut gua sangat menarik, sangat terlihat sebuah mesin yang memiliki power luar biasa, dan layout dari mesinnya ini sendiri menurut gua emang sangat menarik. Kalau kita ngomong untuk mesin, sebenarnya di Land Cruiser 300 ini masih ada yang seri bensinnya dengan kode V35A. Sementara kalau yang untuk bensin ini saat ini belum ada di Indonesia. Jadi seluruh varian Land Cruiser yang ada di Indonesia ini menggunakan versi mesin diesel. Nah, sekarang kita akan melihat bagian dalam, teman-teman. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Wah. Jadi buat bagian dalamnya, menurut gua sekarang cukup beda sama yang di seri 200. Yang paling kelihatan mungkin untuk multimedia displaynya yang udah modelnya floating ukuran 9 inch. Enaknya mungkin gua sambil nyalain dulu, teman-teman. Oke. Start stop buttonnya di sini. Bismillah. Wah, oke. Kurang lebih posisinya cukup commanding ya menurut gua ya. Dan kalau dibandingin sama yang seri 200, posisinya menurut gua lebih commanding di sini, dan ditambah ukurannya yang terlihat sangat sleek atau terlihat lebih slim. Jadi buat manuvernya, buat ngitung ukuran bodinya pas lagi kita di dalam kota terutama, itu memang terasa lebih gampang di seri 300 dibandingkan di seri 200. Jadi di sini ada pengaturan untuk audionya modelnya analog, terus buat AC-nya pengaturannya juga analog. Di sini ada beberapa tampilan, misalnya buat AC, terus buat pemanas atau AC di kursi, untuk musik, audio, terus juga untuk trip, information, dan status mengenai ini masih menggunakan H4 ya, 4H atau 4L, itu ada di sini informasinya. Terus di mobil ini yang pasti dia untuk fitur safety aktifnya atau Toyota Safety Sense-nya ada semua. Yang buat gue menarik pastinya pertama adalah transmisinya. Sekarang transmisinya itu otomatis 10 percepatan. Jadi dengan dia menggunakan 10 speed, itu kurang lebih power loss-nya ya, atau kehilangan tenaga saat kita mengoper gigi itu lebih minim lagi. Karena kita punya 10 pilihan gigi. Jadi di satu sisi buat power dan konsumsi BBM-nya itu juga lebih efisien, teman-teman. Nah, kalau yang berkaitan sama untuk mode berkendara itu ada di sini. Jadi drive mode, kita tinggal puter aja mode select-nya dan dia akan berubah. Misalnya normal, sport, sport plus, atau bisa di custom juga. Tapi kalau kita pindah ke multi terrain selection di sini, ini dia mode berkendaranya untuk yang off-road. Jadi misalnya ada yang untuk dirt, ada yang sand atau pasir, mat lumpur, atau yang deep snow atau salju ya. Tapi ada juga pilihan yang auto di mana dia akan menyesuaikan. Selain itu ada downhill assist control atau hill descent control di sini. Ada crawl control yang bikin mobilnya bisa merayap. Itu ibaratnya kalau crawl control kayak cruise control tapi versi off-road. Jadi dia otomatis jalan sendiri, nahan sendiri, dan ini untuk kecepatan rendah ya, karena digunakannya di medan off-road kalau crawl control ini. Selain itu dia ada turn assist yang ngebantu kita untuk beloknya bisa lebih patah dengan ngerem satu roda yang ada di sisi dalamnya. Jadi dia untuk porosnya itu bisa lebih kecil ya, radiusnya lebih kecil beloknya. Selain itu untuk transfer case dia ada 4H dan ada 4L.
Jadi dia full 4x4, nggak bisa pakai 4x2. Di sini electronic parking brake, terus juga ada auto hold-nya. Di sini ada tempat untuk wireless charging, cup holder di sini, dan untuk lacinya dia bisa dibukanya dua arah. Dan pastinya ini seperti di Land Cruiser sebelumnya, ada kulkasnya di sini ya. Ini lumayan dingin teman-teman. Sementara kalau di mobil yang varian GRS, dia untuk interiornya warnanya kombinasinya antara hitam dengan warna merah ya. Stitchingnya juga warna merah dan ada logo GR di sini. Kalau untuk yang di Indonesia, dia konfigurasinya itu tetap sampai baris ketiga. Sementara kalau nggak salah yang gue tahu, di luar itu ada yang sekedar 5 seater atau 5 kursi aja. Sementara buat bagian lain, sebenarnya yang paling menarik di GRS ini adanya loker belakang dan loker depan. Dimana loker depan dan belakang ini emang nggak ada di varian yang VXR. Jadi emang kalau di vlog ya, atau loker itu emang benar-benar jadi fitur yang sangat berguna kalau kita udah off-road, apalagi off-roadnya mulai yang tingkatannya berat medannya. Nah teman-teman, kita sejenak akan berpindah dulu untuk melihat yang varian VXR. Jadi Land Cruiser yang VXR ini, kayak gue bilang tadi, dia lebih memperlihatkan sebuah Land Cruiser yang mewah dan juga elegan. Seperti misalnya penggunaan grill yang sangat besar dengan desain yang menurut gue kurang sporty kalau dibandingkan sama GRS. Lalu yang beda lagi adalah pada bagian bawahnya, di mana untuk body kitnya memang terlihat lebih besar, lebih menurun ke bawah, dan sepertinya lebih cocok untuk penggunaan on-road. Untuk varian yang di Indonesia, salah satu yang membedakan adalah pada bagian fog lamp-nya, di mana memperlihatkan sebuah fog lamp yang desainnya mirip dengan yang ada di Fortuner. Nah, sekarang kalau ditanya, dengan selisih harga 50 juta antara yang GR Sport dengan yang VXR, ini sebenarnya apa aja yang membedakan? Pertama, teman-teman, kalau di yang VXR ini, dia tidak memiliki differential locker ya. Jadi dia nggak ada di vlog, baik di depan maupun di belakang. Sementara kalau GRS, itu kan emang udah tersedia. Selain itu teman-teman, fitur yang ada di varian GRS tapi tidak ada di VXR, yaitu fitur IKDSS. Jadi untuk di VXR ini, dia sekedar menggunakan sway bar yang model konvensional saja. Nah, itu kalau untuk perbedaan di fitur yang berkaitan sama off-road. Sekarang kalau kita ngebahas apa saja yang membedakan lagi yang sifatnya adalah kosmetik. Jadi pertama, yang membedakan adalah untuk velgnya. Kalau di GRS menggunakan velg alloy ring 18, tapi kalau di VXR menggunakan velg alloy ring 20, dan menurut gue desainnya memang terlihat lebih mewah. Selain velg, untuk di bagian interior juga warnanya berbeda. Jika kita melihat aksen sporty di varian GRS, tapi di varian VXR, kita lebih melihat aksen yang lebih ke arah mewah. Dengan perpaduan antara full black untuk interiornya, dan juga ada aksen kayu yang sangat mengesankan sebuah mobil yang mewah. Pengetesan dimulai dengan menjajal trek lurus, dan yang mengejutkan, akselerasinya mirip dengan karakter pada mesin bensin. Nah, selain itu, transmisi 10 speed-nya juga sangat membantu dalam mengurangi power loss saat gigi mengoper. Berikutnya saya melewati obstacle speed bump untuk merasakan kenyamanan suspensinya. Peran adaptive variable suspension memang terasa sangat besar, di mana tingkat kekerasan shocknya itu dapat diatur secara elektromagnetik. Saat melewati pothole atau jalan rusak seperti ini pun, peredaman pada shocknya akan menyesuaikan secara otomatis. Nah, ini yang tidak kalah menarik. Di sini saya mencoba mengaktifkan fitur khas Land Cruiser modern, yaitu crawl control. Di sini saya sama sekali tidak menginjak pedal gas, sehingga merayapnya mobil di sini diatur sepenuhnya oleh komputer.
Sementara kecepatan merayapnya pun dapat diatur sesuai kebutuhan kita. Fitur Multi-Terrain Select sangat membantu untuk mengoptimalkan Land Cruiser dalam melewati berbagai medan off-road. Saat melewati bebatuan, saya menggunakan Rock Mode, tapi tidak sampai butuh untuk menggunakan loker depan maupun belakang. Dan sampai di bagian pasir, saya mengubah FTS ke Sand Mode. Jadi perbedaan dari setiap modenya itu ada pada karakter gas, rem, dan juga traction control. Dan yang terakhir, saya melewati flooding tub dengan ketinggian air yang tidak terlalu dalam. Walaupun tentunya tidak terlalu berasa untuk sebuah Land Cruiser, tapi sangat cukup untuk menutup sesi testing di sore yang berkesan ini. Oke, alhamdulillah teman-teman. Jadi sekian dulu untuk review Land Cruiser 300-nya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau untuk gue sendiri, ini merupakan hari yang luar biasa. Akhirnya bisa ngerasain Land Cruiser terbaru yang memang udah lama ditunggu. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Oke, dadah, assalamualaikum.